Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Kalau sekarang kita mengenal sosok Haji Isam sebagai pengusaha besar dan sangat teramat kaya yang sangat dekat dengan kekuasaan, bahkan konon bisa ikut mempengaruhi kekuasaan, maka dulu sosok seperti ini mungkin ada dalam diri Riza Khalid alias Mr. R. Tapi adalah rumah dari Riza Khalid yang baru-baru ini digeledah oleh Kejaksaan Agung setelah anaknya yakni Muhammad Keri Adrianto Riza ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di periode tahun 2018 sampai dengan 2023 di kasus yang sekarang dikenal sebagai kasus Pertamax Oplosan. Yang menarik dari kasus ini, yang sangat menarik dari sosok Riza Khalid ini, yang menarik dan harus menjadi perhatian kita adalah hubungannya dengan Pak Jokowi, hubungannya dengan mantan Presiden Jokowi. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa pengusaha yang boleh dikata awalnya ada dalam blacklist Presiden Jokowi ini sebagai pengusaha yang dituding jadi bagian penting dari mafia impor BBM di era Presiden SBY, bagaimana bisa pengusaha ini dan keluarganya masih bisa eksis dan tetap berulah di era kepemimpinan Presiden Jokowi? Dulu di awal-awal pemerintahannya, Pak Jokowi tampak serius dan berani dalam membongkar mafia migas yang meraup untung triliunan rupiah dari mengimpor minyak dan memakan subsidi BBM. Tahun 2015, Petral atau Pertamina Energy Trading Limited, perusahaan yang memonopoli impor BBM untuk Pertamina, dibubarkan. Waktu itu Riza Khalid disebut-sebut sebagai sosok penting di balik sepak terjang Petral ini. Kasus mafia impor BBM ini kemudian diselidiki oleh KPK, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Seorang lelaki bernama Bambang Irianto, Direktur Utama Petral dan Direktur Pelaksana di Pertamina Energy Service, periode tahun 2009 sampai dengan 2013 ditetapkan sebagai tersangka. Tapi, nah ini menariknya. Tapinya nih, walaupun kasus ini sudah diselidiki oleh KPK sejak 10 tahun lalu dan sudah ada tersangkanya pula, tapi sampai sekarang penyidikan kasus ini masih mandek. Masih mandek di meja penyidik KPK yang kabarnya hebat-hebat dan sakti-sakti itu. Kasus ini belum juga masuk ke pengadilan. Aneh ya? Kok KPK masuk angin ya? Tampaknya, sepertinya, begitulah proses penegakan hukum di era Presiden Jokowi yang dulu kita mengiranya dia sangat serius dan berani dalam memberantas mafia. Nyatanya, setelah heboh sebentar, setelah Pak Jokowi sukses mendapat sorotan publik dan citranya naik, setelah perhatian masyarakat kemudian memudar dan teralihkan peristiwa lain, semua akhirnya kembali ke kondisi semula. Gak ada perbaikan berarti, apalagi yang fundamental. Tampaknya begitulah yang sering terjadi di era Pak Jokowi. Riza Khalid dan keluarganya pun masih bebas berdagang minyak dan melakukan praktek-praktek bisnis yang nggak baik. Sepak terjang Pak Riza Khalid dalam urusan impor BBM sering dikaitkan dengan dua orang kuat di era pemerintahan Pak SBY, yakni besan dari Pak SBY sendiri, Pak Hatta Rajasa, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pak Purnomo Yusgiantoro. Sebagai catatan, sekarang Pak Purnomo diangkat oleh Pak Prabowo sebagai penasihat Presiden bidang energi. Dalam Pilpres tahun 2014, Riza Khalid ada di kubu pasangan Prabowo Hatta Rajasa. Gedungnya yang dinamakan Rumah Polonia di Cipinang, Cipedak, Jakarta, menjadi markas pemenangan Prabowo Hatta dan tempat deklarasi dari pasangan tersebut. Nah, setelah heboh Petral meredup, nama Riza Khalid muncul lagi dalam skandal Papa Minta Saham. Kali ini ada rekaman suara pembicaraan Ketua DPR Setia Novanto, Riza Khalid dan seorang petinggi perusahaan tambang Freeport.
Intinya dalam kasus ini, ditengarai Pak Setnov dan Riza Khalid mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala buat meminta jatah saham sebuah proyek di Freeport sebagai imbalan perpanjangan kontrak pengerukan tambang di Papua oleh perusahaan tersebut. Waktu itu diminta jatah 11% saham buat Presiden dan 9% buat Wakil Presiden. Gara-gara kasus ini, Pak Setnov dipaksa mundur dari posisi Ketua DPR dan Kejaksaan Agung turun tangan buat menyelidiki kasus ini. Riza Khalid sempat dipanggil oleh Kejaksaan Agung tapi nggak pernah datang. Dan seperti kasus Petral, seperti penanganan kasus Petral oleh KPK, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pengungkapan kasus Papa minta saham ini pun mandek. Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan. Kecurigaan publik soal hubungan atau pembiaran Presiden Jokowi terhadap Riza Khalid muncul di tahun 2018 ketika pengusaha ini hadir dan duduk di deretan kursi terdepan sebaris dengan anggota Dewan Pengarah BPIP Pak Mahfud MD, anggota Watimpres Pak Sidarto Danu Subroto, dan juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Pak Sofyan Jalil di acara kuliah umum Presiden Jokowi yang diadakan Partai Nasdem. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin orang yang mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung malah hadir di acara ceramah Presiden Jokowi dan duduk di baris terdepan pula? Bagaimana bisa? Yang kemudian terungkap, Pak Riza Khalid hadir atas undangan Ketua Umum Partai Nasdem, Bang Surya Paloh. Rupa-rupanya Sekretaris Jenderal Partai Nasdem waktu itu, Pak Joni G. Plate, dia adalah petinggi di perusahaan Pak Riza Khalid. Jadi bisa diduga kalau Pak Joni Plate ini adalah orangnya Pak Riza Khalid di Nasdem. Dan kemudian kita semua tahu, kemudian di tahun 2019 Pak Joni Plate ini diangkat sama Pak Jokowi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Sekarang kita kembali ke kasus yang sekarang, ke kasus Pertamax oplosan yang konon merugikan negara sampai hampir 200 triliun per tahun antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Kali ini anak dari Riza Khalid, yakni Muhammad Keri Adrianto Riza, ditangkap terkait kasus tersebut. Nah, pertanyaannya, pertanyaan kita nih, dengan hadirnya sosok seperti Pak Purnomo Yusgiantoro sebagai penasehat Presiden Prabowo, apakah kali ini Riza Khalid dan keluarganya bakal lolos lagi dari jerat hukum seperti yang berhasil dilakukannya di era pemerintahan Pak Jokowi? Apakah Presiden Prabowo punya daya tahan tinggi terhadap lobi-lobi tingkat dewa supaya dia ikut cawe-cawe menghentikan kasus hukum ini? Gimana kalau menurut kalian? Terakhir, yang terakhir juga penting buat kita persoalkan, ini penting banget. Pertanyaan krusial kita, kemana saja uang triliunan rupiah hasil korupsi Pertamax oplosan ini mengalir? Apakah ada uang yang juga mengalir buat pemenangan kampanye Jokowi Ma'ruf Amin di pemilihan presiden tahun 2019? Gimana nih kalau menurut kalian? Tulis analisis kritis kalian di kolom komentar ya. Kita hubungan baru kemarin, bukan lama gitu. Masa ditinggal mana baik kan? Tapi kan sekarang udah ada masalah, udah normal. Itu saya ngomong sama presiden tuh, ini Pak, ini si semua juga yang bantu. Oh ya, itu kawan saya baik kan. Dia berjuang di capres dong. Wah, segala macam cara. Lo pahin dong ngomong sama Megawati. Harus berbusa. Megawati, belum saatnya. Gue itu dong. Kira-kira apa? Gue wah. Berubah. Saya itu baik. Saya telepon. Dia kata hantar. Soalnya jawab pres. Jadi apa-apa itu terdapat jawaban. Mungkin Pak. Gagal, kata pegang mana? Saya mata sahabat Pak.
Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.